Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tigih Febrian dengan NIM 666.122.0056. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil UTS dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bu Ayuning Budiati MPPM. Jadi tugas kali ini tuh akan menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal dan internal dari organisasi publik. Dan organisasi publik yang saya pilih yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yaitu bersama menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Serang. Dan menurut saya ini, visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ini masih kurang dengan kata kuncinya itu. Seharusnya visi itu berorientasi ke masa depan. Kalau visi dari Dinas Lingkungan Hidup itu seperti slogan ya. Seharusnya di kata depan atau sebelum kata bersama itu ditambahkan mewujudkan bersama menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Serang. Karena visi itu apa yang akan dicapai atau ke depan akan seperti apa gitu. Nah, kemudian ada misi yang pertama meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas BLHD. Yang kedua meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi para pemangku kepentingan terhadap fungsi lingkungan hidup. Jadi pada misi Dinas Lingkungan Hidup sudah benar karena misi itu berorientasi pada masa sekarang. Jadi setiap misi pada Dinas Lingkungan Hidup itu ada kata meningkatkan. Kata meningkatkan itu juga merujuk pada orientasi masa sekarang untuk meningkatkan ya, atau yang akan dilakukan, atau dalam kata kunci itu membuat perhitungan lah kalau meningkatkan. Karena misi itu yang dikerjakan sekarang untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Jadi tujuan itu kan apa yang ingin dicapai berkaitan dengan misi. Nah, jadi tujuan misi yang ke-1 itu meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dan sasaran misi ke-1-nya itu meningkatnya kapasitas pengetahuan, keterampilan, wawasan sumber daya manusia BLDH Kota Serang dalam perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pemulihan dan lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan profesi serta perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi tujuan dan sasaran untuk misi ke-1 ini sudah benar karena tujuannya itu sesuai dengan apa yang ingin dicapai berkaitan dengan misi pertama, dan pada sasaran juga sudah berprinsip SMART karena dalam sasaran tersebut terdapat kalimat yang spesifik, achievable dapat dicapai, reasonable masuk akal, walaupun time bound tidak ada tetapi sudah benar dan termasuk prinsip SMART. Yang kemudian tujuan dari misi kedua membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui peningkatan sinergisitas dan efektivitas program pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan. Dan sasaran misi keduanya ini teridentifikasi dan terkelolanya kualitas lingkungan hidup mulai dari air, tanah, dan udara, dan teridentifikasi dan terkelolanya sumber daya air dan lahan yang rusak melalui kegiatan konservasi. Tujuan dan sasaran pada misi kedua ini juga sudah benar karena tujuannya itu sesuai dengan apa yang ingin dicapai berkaitan dengan misi kedua, dan sasaran juga sudah berprinsip SMART karena reasonable atau masuk akal, walaupun prinsip lainnya seperti specific, measurable, achievable, time bound tidak ada, tetapi tetap ada prinsip SMART dari reasonable atau masuk akalnya. Nah, kemudian tujuan dari misi ketiga ini membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui implementasi perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang sadar peduli akan keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, jadi sasaran dari misi ketiga ini meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup secara proporsional dan segmentatif. Dan jadi tujuan dan sasaran pada misi ketiga ini juga sudah benar karena tujuannya sesuai dengan apa yang ingin dicapai berkaitan dengan misi ketiga. Dan sasaran juga sudah berprinsip SMART yaitu reasonable, masuk akal, dan juga achievable dapat dicapai, walaupun prinsip yang lainnya tidak ada tetap termasuk kepada berprinsip SMART. Nah, jadi selanjutnya adalah faktor eksternal dan internal. Dan yang pertama faktor eksternal. Dan saya mengambil lingkungan eksternal menurut makro, yaitu menurut Porter. Jadi di mana faktor eksternal itu terdapat politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Terdiri dari faktor politik, sosial, ekonomi, teknologi. Jadi yang pertama politiknya itu ada kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua kebijakan AMDAL atau izin lingkungan. Yang ketiga kebijakan pengendalian pencemaran udara. Yang keempat ada kebijakan pengendalian pencemaran air. Yang kelima ada kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Yang keenam ada kebijakan limbah B3. Ketujuh ada kebijakan kebersihan.
Kemudian ada sosial, ada Kementerian Lingkungan Hidup, masyarakat, dinas-dinas yang ada di Kota Serang, organisasi pecinta lingkungan, Karang Taruna. Yang kemudian ada ekonomi, tingkat pendanaan yang dialokasikan untuk dinas lingkungan hidup dalam anggaran pemerintah daerah atau nasional dapat mempengaruhi kapasitas mereka untuk melakukan tugas dan proyek-proyek lingkungan. Kemudian ada teknologi, jadi pelayanan publik dinas lingkungan hidup Kota Serang ini bisa dengan atau dari website ya, yang dibuat oleh dinas lingkungan hidup Kota Serang ini. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama itu atau sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya itu ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub dan Keuangan, bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang penataan dan perlindungan pengelolaan, kemudian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup itu adalah sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian money, sumber dana, adanya dana untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang melaksanakan tugas dan program agar program tersebut berjalan. Yang kemudian ada mesin yang digunakan, adanya komputer, handphone, mobil untuk dinas untuk memudahkan pekerjaannya. Kemudian ada metode atau aturannya itu adanya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Kemudian market atau teknik sosialis yang digunakan adalah melalui website yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan adanya WhatsApp, Instagram dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Kemudian dari material, tersedianya sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang seperti adanya komputer, ruangan kantor, meja duduk untuk memudahkan pekerjaan pada saat pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang tersebut. Yang kemudian adalah saran dari saya untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Ya, jadi saran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ini yang pertama, edukasi masyarakat. Jadi selenggarakan program edukasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua itu pengelolaan sampah. Tingkatkan sistem pengelolaan sampah, termasuk daur ulang ya, pemilahan sampah dan pengurangan sampah plastik. Dan kemudian ada pelestarian alam. Lindungi kawasan-kawasan alam dan ekosistem penting di sekitar kota, serta tingkatkan upaya pelestarian flora dan fauna. Kemudian ada penanaman pohon. Galakan program penanaman pohon dan taman kota untuk meningkatkan penyerapan karbon dan kualitas udara. Karena memang sekarang juga sedang adanya polusi udara ya di Indonesia yang meningkat. Ya kemungkinan itulah saran dari saya untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ini. Ya mungkin cukup sekian dari saya dari UTS Manajemen Strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.